Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM A1L120.055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Nah, di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian materi, perubahan fisika dan kimia, kemudian mengklasifikasikan materi. Nah, lanjut pada pembahasan yang pertama. Jadi di sini ada definisi dan juga pengelompokan materi. Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ciri materi itu sendiri yaitu memiliki massa. Massa setiap benda itu berbeda-beda. Misalnya 1 gelas air berbeda dengan 1 gelas udara. Kemudian perbedaan itu disebabkan oleh banyaknya jumlah materi. Nah, benda yang ukurannya lebih besar tidak selalu memiliki massa yang lebih besar. Kemudian menempati ruang itu berarti materi tersebut mengisi atau memenuhi tempatnya yang berada. Kemudian di sini ada perbedaan massa dan berat, yang dimana massa itu sendiri memiliki jumlah partikel pada suatu zat yang tidak terpengaruh gaya gravitasi. Kemudian memiliki simbol M, yaitu massa dengan satuan kilogram. Kemudian di semua tempat selalu sama. Lalu alat ukur itu berupa neraca, kemudian besaran pokok dan skalar itu memiliki nilai. Sedangkan berat itu sendiri itu gaya yang bekerja pada benda yang terpengaruhi gaya gravitasi, yang dimana memiliki simbol W, weight dengan 1 Newton. Nah, ketiga itu tergantung gaya gravitasinya. Kemudian dinamometer atau neraca pegas. Dan yang terakhir, besaran turunan dan vektornya itu memiliki nilai dan arah. Lanjut, di sini ada yang pengelompokan materi. Nah, ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Dapat dilihat pada perubahan fisika, es yang berubah menjadi air, kemudian berubah menjadi uap air. Kemudian ada lilin yang meleleh dan pelarutan garam. Nah, perubahan fisika itu sendiri yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Kemudian pada perubahan kimia itu sendiri, contohnya itu kayu atau kertas yang dibakar kemudian berubah menjadi abu. Kemudian ada besi berkarat dan nasi menjadi basi. Perubahan kimia itu sendiri yaitu perubahan yang dimana menghasilkan materi baru. Kemudian pengklasifikasian materi. Jadi di sini mengklasifikasikan materi terdiri dari beberapa, yang dimana yang pertama ada unsur. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Kemudian kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya itu 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Kemudian yang ketiga, campuran. Campuran itu sendiri adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya ada air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada perbedaan campuran dan senyawa, yang dimana senyawa itu adalah 2 atau lebih unsur yang terikat secara kimia yang dimana menghasilkan unsur baru. Sedangkan campuran itu sendiri adalah hasil pencampuran 2 zat atau lebih tanpa terjadinya penyatuan kimia dan tanpa terjadinya reaksi kimia, sehingga zat-zat penyusun tetap memiliki sifat awalnya. Selanjutnya pada layar bisa dilihat akan dijelaskan mengenai campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu sendiri adalah campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Nah, disebut juga dengan larutan, di mana ukuran partikel larutan itu berdiameter sekitar 0,000001 m, yang dimana tidak bisa diamati. Nah, campuran homogen itu contohnya sendiri ada larutan gula, larutan garam, stainless steel, emas, kemudian campuran gas.
Selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen itu campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan lainnya. Contohnya itu ada tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian campuran heterogen itu terbagi menjadi dua, ada koloid dan ada juga suspensi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.